Selamat pagi teman-teman dan Pak Prasetya. Hari ini saya akan membahas presentasi sebuah konsep fundamental dalam bisnis digital modern yaitu social computing dan teknologi web 2.0. Kita akan melihat bagaimana pergeseran teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi sosial, tetapi juga bagaimana perusahaan mengimplementasikannya untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Presentasi yang akan saya paparkan ini akan mencakup konsep, implementasi dalam berbagai fungsi bisnis, hingga studi kasus nyata dari dunia e-commerce. Secara garis besar, ada 3 poin utama yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita akan mendalami konsep dasar social computing dan teknologi pendukung Web 2.0. Kedua, kita akan mengupas tuntas implementasi bisnis dalam 4 area utama. Yang pertama shopping, marketing, layanan pelanggan, dan SDM. Dan terakhir, kita akan menganalisis studi kasus. Implementasi social commerce yang sukses pada brand kosmetik global, yaitu Sephora. Mari saya mulai dengan definisinya. Social computing adalah sebuah payung teknologi informasi yang menggabungkan perilaku sosial manusia dengan sistem komputasi. Intinya, ini adalah tentang bagaimana teknologi dapat memfasilitasi dan memproses interaksi sosial untuk menciptakan nilai baru. Ada 3 karakteristik kunci di sini. Pertama, fokusnya adalah pada interaksi antar pengguna, bukan hanya interaksi pengguna dengan sistem. Kedua, munculnya konten buatan pengguna, di mana konsumen juga berperan sebagai produsen. Dan yang ketiga, pemanfaatan kekuatan komunitas, atau yang sering kita sebut sebagai wisdom of crowds, untuk memecahkan masalah atau berinovasi. Social computing tidak mungkin terjadi tanpa adanya fondasi yang dibangun oleh teknologi Web 2.0. Web 2.0 menandai pergeseran dari website statis satu arah menjadi platform interaktif dan kolaboratif. Ini didukung oleh beberapa teknologi penting, seperti tagging untuk mempermudah pencarian, RSS untuk menerima update secara otomatis, blogs dan wiki sebagai platform berbagi pengetahuan pribadi dan kolaboratif, serta tentu saja social network yang menjadi pusat dari semua interaksi sosial digital kita. Salah satu produk teknologi Web 2.0 yang paling inovatif adalah Mashup. Mashup adalah situs web yang menggabungkan data atau fungsionalitas dari 2 atau lebih sumber eksternal untuk menciptakan layanan yang sepenuhnya baru. Contoh klasik yang kita gunakan setiap hari adalah bagaimana Google Maps memungkinkan pengembang pihak ketiga untuk menempatkan data mereka seperti lokasi real estate atau traffic transportasi di atas peta, sehingga menciptakan layanan lokasi yang terintegrasi dan bernilai tinggi. Setelah memahami konsep dasarnya, mari kita fokus pada bagaimana dunia bisnis memanfaatkan revolusi sosial ini untuk keunggulan yang kompetitif. Kita akan melihat aplikasi di 4 area fungsional perusahaan. Di sektor e-commerce, implementasi social computing menghasilkan social shopping. Ini adalah integrasi di antara belanja dengan aspek jejaring sosial seperti teman dan ulasan. Poin utamanya meliputi ratings dan reviews yang menjadi sumber kepercayaan konsumen digital. Selain itu, ada model group shopping seperti flash sale atau pembelian kolektif untuk diskon besar, serta social marketplace yang menjadikan media sosial sebagai kanal penjualan. Dalam pemasaran, social computing memimpin 2 revolusi. Yang pertama adalah social advertising, yaitu iklan yang sangat personal dan memanfaatkan konteks sosial. Iklan ini mengandalkan rekomendasi teman dan pengaruh rekan atau peer pressure. Dan yang kedua adalah riset pasar. Media sosial kini menjadi tambang emas data untuk memonitor sentimen terhadap merek dan kompetitor, serta mengumpulkan feedback langsung dari komunitas untuk menguji preferensi produk yang baru.
Dampak social computing juga meluas ke fungsi internal. Di bidang layanan pelanggan atau CRM, perusahaan kini dapat memantau keluhan di media sosial secara proaktif dan meresponnya dengan cepat. Ini meningkatkan reputasi merek dan memberdayakan pelanggan. Sementara itu, di bidang SDM dan human resource, social computing digunakan untuk recruiting, misalnya mencari kandidat melalui LinkedIn dan juga untuk training kolaboratif, serta meningkatkan employee engagement melalui jejaring sosial internal perusahaan. Untuk melihat social computing dalam dunia nyata, mari saya ambil studi kasus yaitu Sephora, pemimpin di industri kecantikan. Mereka tidak hanya punya toko online, tetapi juga membangun beauty insider community. Komunitas ini sangat kuat. Anggota loyalitas mereka mencapai lebih dari 17 juta di Amerika Utara. Dan yang luar biasa, 80% dari seluruh penjualan mereka datang dari anggota program loyalitas ini. Ini membuktikan bahwa membangun komunitas sosial yang kuat adalah mesin pertumbuhan bisnis. Kunci keberhasilan Sephora terletak pada 3 strategi utama. Yang pertama, mereka mendorong komunitas lewat forum, seperti Beauty Talk, dan galeri foto pengguna yang berisi konten asli yang jujur, user-generated content. Kedua, ada gamifikasi, yaitu sistem tier, insider, hingga roach yang memberikan status sosial eksklusif, membantu anggota untuk terus berbelanja. Dan ketiga, personalisasi mendalam. Mereka menggunakan data dari interaksi sosial ini untuk memberikan rekomendasi produk yang sangat akurat. Hasilnya, anggota komunitas menghabiskan 2 kali lipat lebih banyak daripada rata-rata pelanggan. Ini menunjukkan adanya loyalitas emosional, bukan hanya sekedar transaksional. Demikian presentasi yang sudah saya paparkan mengenai social computing. Seperti yang kita lihat, social computing ini tidak hanya sebagai tren teknologi, tetapi juga sebagai pendorong nilai strategis di berbagai fungsi bisnis. Saya berharap analisa yang saya berikan ini memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana memanfaatkan kekuatan sosial di era digital. Terima kasih teman-teman dan juga Pak Persetia atas perhatiannya. Sekian dari saya, terima kasih.